Welcome to my channel. Bagi teman traders yang baru bergabung di channel Kamus Cuan ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap saya upload video baru, teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya ya, teman-teman traders. Bagi teman-teman traders yang baru bergabung dan ingin menonton video-video yang sudah posting di Kamus Cuan ini, silakan klik di playlist. Di sini sudah disusun berdasarkan kategori-kategorinya ya, teman-teman traders. Ya, di edisi kali ini saya ingin membahas contoh trading ya teman-teman traders. Kebetulan hari ini saya ada beli saham. Jadi saya jadikan contoh ya kan teman-teman traders sehingga bisa lebih dimengerti ya karena ada melampirkan contohnya. Jadi ya sebelumnya saya minta maaf ya bahwa ini bukan flexing. Ini hanya contoh bahan supaya bisa dimengerti ya, hanya contoh trading ya teman-teman traders. Ya, saham Medco. Hari ini saya ada beli saham Medco. Mengapa saya pilih Medco? Medco ini karena berkaitan dengan minyak ya teman-teman traders. Perang Ukraina dengan Rusia kan belum berakhir. Walaupun harga minyak saat ini agak turun sedikit, tapi jangka panjang kan pasti naik ya teman-teman traders. Jadi saham Medco ini saya ada 2 porsi ya teman-teman traders. Sebagian saya hold untuk jangka panjang, sebagian lagi untuk trading. Nah, jadi yang porsi trading ini kemarin sudah saya jual di harga 700. Nah, ini yang teman-teman traders waktu tanggal 16 ya, tanggal 16 sudah saya jual di harga 700 ya teman-teman traders. Porsi saya untuk trading di Medco itu hanya 100 lot ya teman-teman traders. Saya jual di 700 di tanggal 16 Juni kemarin. Sekalian juga bersamaan dengan saya jual Pegas di harga 1845 ya teman-teman traders. Ini yang untuk porsi trading ya teman-teman traders. Oke, kita lihat tanggal 16 di sini ya teman-teman traders. Dia high-nya di 705, saya jualnya di 700 ya tadi teman-teman traders ya. Jadi tanggal 16 setelah jual, saya wait and see dulu teman-teman traders, dan hari ini ya saya entry. Kenapa saya entry? Karena semalam dia mantul dari EMA 20 ya teman-teman traders, dan hari ini tertahan di resistennya di 635 ya teman-teman traders. Dia mantul dari resistennya di 635. Jadi hari ini saya beli ya teman-teman traders. Ya, ini hari ini saya beli kembali yang porsi trading kemarin yang sudah saya jual di 700 ya teman-teman traders. Saya beli kembali di 645 ya, ini tanggal 24 saya beli kembali. Nah, tadi alasan belinya pun udah saya sampaikan ya. Nah, jadi total saham saya di Medco itu totalnya ada 600. Nah, mengapa 600? Karena seperti tadi saya jelaskan di awal, sebagian saya hold jangka panjang karena saham Medco ini kan berkaitan dengan minyak. Perang Ukraina sama Rusia belum berakhir. Jadi menurut analisa saya jangka panjang harga minyak pasti naik ya teman-teman traders. Jadi sebagian saya hold, sebagian saya trading. Tadi saya tambah 100 lot otomatis jadi 600. Jadi yang 500 lot itu saya hold untuk jangka panjang ya teman-teman traders. Nah, oke. Kita kembali lagi ke chat. Nah, tadi yang untuk porsi trading itu kan saya belinya di 645 ya teman-teman traders. Nah, begitu kita beli yang untuk trading ya, kita harus langsung setting stop lossnya di mana. Begitu masuk sebelum saham kita naik itu namanya stop loss ya teman-teman traders. Begitu kalau sudah naik ya, sudah di atas modal kita, itu baru kita aktifkan trailing stop. Trailing stop dengan stop loss itu lebih kurang sama untuk membatasi resiko ya teman-teman traders. Nah, tapi begitu kita beli, yang pertama yang kita setting itu adalah stop loss. Nah, stop loss itu ada beberapa jenis, yaitu ada yang menggunakan persentase. Misalnya dari harga beli, saya batasi kerugian saya 5%. Berarti kalau dari harga beli turun 5%, otomatis sudah harus kita jual. Contohnya tadi 645 ya. 645 kalau kita pakai persentase dikurang 5%, sekitar 640 lah ya. Kan 612, sekian kan nggak mungkin ya, nggak ada harga begitu ya. Dia kan kelipatan 5 ya teman-teman traders, berarti 610 kita bulatkan ke bawah ya. Nah, apabila nanti Medco ini turun ya sampai 610 mengenai stop loss saya, kita pantau. Apabila tidak ada reaksi untuk pantul ke atas ya, itu mau tak mau kita harus cut loss teman-teman traders. Itu untuk yang porsi trading.
Nah, ada juga mereka yang membatasi resiko mereka itu dengan garis EMA ataupun garis MA ya teman-teman traders. Mungkin sebagian besar teman-teman traders ada menggunakan MA ya, moving average. Tapi saya lebih condong memakai exponential moving average ya teman-teman traders. Nah, kalau saya untuk yang trading saya menggunakan garis EMA 20 teman-teman traders. Nah, tadi saya kan belinya di 645. Apabila dia jebol di EMA 20 ya dengan volume yang besar dan tidak ada tanda-tanda reboundnya, saya akan jual ya, saya akan cut loss ya teman-teman traders. Nah, kalau yang untuk trading kita harus berani cut loss untuk membatasi kerugian. Kalau enggak kan dia makin turun ya teman-teman traders. Nah, inilah kira-kira contoh trading ya yang kita praktekkan ya teman-teman traders. Tadi udah saya jelaskan stop lossnya ya. Nah, apabila naik tidak kita batasi teman-teman traders. Kita sebagai traders itu tidak membatasi naiknya. Kita membatasi resiko kita, yang kita perhatikan itu turunnya. Turunnya itu berapa persen kita batasi. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Nah, tadi yang Pegas, mengapa saya belum beli kembali Pegas? Saya kasih lihat chartnya Pegas ya teman-teman traders. Nah, ini Pegas. Nah, mengapa Pegas saya belum beli? Karena Pegas hari ini dia jebol EMA 20. Umumnya kalau dia jebol EMA 20, besoknya mungkin dia akan rebound ya untuk mengetes lagi EMA 20-nya. Ya, awalnya support, begitu dia di bawah kan jadi resisten. Mungkin besok ada pantulan sedikit untuk menguji EMA 20. Nah, apabila tidak kuat maka akan melanjutkan penurunan. Makanya Pegas ini saya wait and see dan saya akan menunggu di garis supportnya di 1640 sampai dengan garis EMA 50-nya ini ya teman-teman traders, di sekitar harga 1620. Jadi saya akan tunggu dia di sekitar harga ini ya teman-teman traders. Nah, demikianlah penjelasan contoh trading ya teman-teman traders. Itu contoh trading saya. Ya, ini bukan ajakan beli, bukan ajakan jual, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman traders. Dan alasannya mengapa saya belum beli kembali dan mengapa Medco saya beli kembali tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman traders. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Sampai di sini ya edisi kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.